Kehidupan Nabi Muhammad dan keluarga termasuk sederhana. Walaupun bisa saja memiliki harta yang banyak dari perdagangan dan rampasan perang, tetapi Rasulullah lebih menyukai zuhud. Sebab, beliau lebih mengutamakan kebutuhan umatnya. Sampailah suatu kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa berutang untuk memenuhi beberapa keperluannya. Beliau berutang kepada seorang Yahudi di Madinah. Namanya, Zaid bin San'ah. Sebagian masyarakat mengenal Zaid tidak hanya sebagai pedagang, tetapi juga ahli kitab. Dia pakar Taurat, sehingga amat dihormati kaum Yahudi di Madinah. Walaupun mengetahui kabar kenabian Rasulullah, sebagaimana dinubuatkan Taurat dan Injil, Zaid enggan menyatakan Islam. Maka begitu Rasulullah berutang kepadanya, Zaid melayaninya sebagai orang biasa. Keduanya lantas menyepakati waktu pembayaran. Hari demi hari berlalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu waktu memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Rumah ibadah itu penuh sesak oleh para sahabat yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba, datanglah Zaid bin San'ah melalui pintu masjid. Dia lantas meminta celah, agar bisa sampai ke syaf terdepan. Banyak kaum muslimin di sana belum mengetahui siapa pria yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Bukannya langsung duduk, Zaid yang kini sudah di syaf terdepan justru berdiri tepat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lalu menarik kain serban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melingkar di lehernya, sehingga beliau seketika tercekik. Seluruh sahabat otomatis berdiri, seperti hendak menyerang pria asing ini. Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, izinkanlah saya untuk memenggal kepala orang ini." Umar menatap Zaid dengan wajah merah padam, menahan murka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan tangannya agar Umar dan seluruh hadirin tenang. Masih dalam keadaan tercekik, beliau lantas menoleh ke arah Zaid. "Wahai Yahudi, ada apa?" kata beliau tanpa mengungkapkan nama Zaid bin San'ah. "Kau berutang padaku, Muhammad, dan aku tahu, kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran utang," kata Zaid. "Bukankah belum tiba saatnya, tenggat waktu pembayaran?" tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. "Saya tidak peduli. Bayar utangmu sekarang juga," seru Zaid lagi, sembari melepas serban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 syak kurma, untuk membayar utangku kepada Yahudi ini dan sebanyak 20 syak kurma lagi." "Wahai Rasulullah, 20 syak itu untuk utang engkau. Tetapi, 20 syak lagi untuk apa?" tanya Umar. "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Umar pun keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Mal, kas negara. Dia diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba meredam kekesalan. Bagaimana mungkin seorang Yahudi bisa dengan pongahnya mencekik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tepat di depannya? Ingin betul Umar melampiaskan amarahnya ke orang yang sedang berjalan di belakangnya itu. Bagaimanapun, ketaatan Umar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih besar. Sampailah Umar dan Zaid di Baitul Ma'al. Sahabat bergelar Al-Faruq itu lantas menyiapkan 2 karung. Masing-masing akan diisi 20 sak kurma. Karung pertama yang tuntas diisi lantas diberikannya kepada pria Yahudi itu. Sementara saat Umar sedang mengisi karung kedua, sang pencekik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mencegahnya. "Wahai Umar, tahanlah, jangan kau masukkan kurma ke karung itu," katanya. Umar tidak peduli, "Aku hanya melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak ingin mendengarmu." "Wahai Umar, apakah kau tidak mengenal saya?" "Saya tidak peduli," jawab Umar lagi. "Saya adalah Zaid bin San'ah." Mendengarnya, Umar seketika terkejut, kemudian berdiri menghadapnya. "Apakah benar kamu Zaid bin San'ah, Zaid yang pendeta Yahudi, ahli Taurat?" tanya Umar setengah tak percaya. "Benar. Akulah Zaid bin San'ah," jawab si Yahudi dengan tenang. Bukankah kau tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" tanya Umar lagi. "Benar. Aku mengetahuinya. Tapi, coba engkau pikir, wahai Umar. Bagaimana mungkin aku nekat mencekik dirinya di depan kalian?
Kalian umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi, bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apa engkau pikir aku sudah gila? Ujar Zaid. Mengapa kau melakukannya? Tanya Umar. Sungguh, sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja, masih ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku. Yakni, bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya, jelas Zaid. Maka dari itu, aku nekat melakukan hal tadi. Aku tahu, utang Muhammad belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian, para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenaran, adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Muhammad. Dan kini aku percaya. Ternyata benar kasih sayang beliau mengalahkan marahnya. Maka saksikanlah, wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tegas Zaid bin Sanah. Akhirnya pendeta Yahudi itu pun masuk Islam.